Ya, teman-teman di siang hari ya, tanggal 27 bulan Februari tahun 2026, di sesi istirahat pertama IHSG kita cek IHSG kita minus 0,31%. Mana teman-teman ini? Tunggu sebentar ya. Sekarang di level agak sedikit ke bawah ya, 8.209,33 atau minus 26 poin. Dia bikin gap kecil ya. Jadi open bawah. Wajar lah kalau dia open up, tiba-tiba open down. Selagi masih bertahan di tanda penurunannya, masih posisi baik, sekaligus tutup tanda penurunan. Yang patut waspada itu emang dari awal nyebrang MA 200. Ini bisa dikategorikan sudah mulai downtrend gitu ya sih gitu. Dan transaksi di Jumat ini 10 triliun baiklah 10 triliun karena setengah perjalanan sudah dapat 10 triliun transaksi. Setelah kemarin si foreign keluar atau net sell ya 409, mudah-mudahan juga ada dorongan seperti ini bisa masuk kembali ya si foreign. Baik, kita tidak membahas IHSG secara menyeluruh teman-teman ya. Hari ini memang ada penurunan kalau kita cek. Banyak emiten teman-teman yang sudah mulai sampai ke targetnya ya. BNBR bagus, BMU sudah di up ya. Tual juga tuh Dinar sudah di up, GRPH, Nasi, Film, PC. Ini emiten teman-teman semua ini ya. Yang naik ke Kici gitu ya. Kalau Netpi terakhir dibahas kapan Netpi ya? Cuma naiknya tidak signifikan ya. Belum saatnya teman-teman. Ini harus dibahas nih Netpi, nanti kita bahas ya. TAPG sudah mulai bagus tuh. Oke, saya tidak akan membahas itu. Kita cek stop losser. Stop lossernya mana ini? Belum keluar stop losser. Oke, stop lossernya malahan stop value. Stop lossernya teman-teman. Nah, short INDS ya. Kaki roda, kaki pada sedikit lagi menyentuh tanda kenaikan ke targetnya. Ini sekali dikit lagi targetnya, kalau tinggal sudah kelihatan gitu targetnya. Malah nutup gapnya tuh nggak apa-apa lah, tapi dia nutup gap dulu gitu ya. MSKY turun, Jaya, kalau Jaya MSKY itu harus dibahas itu ya. Nah, targetnya sudah tercapai itu babak kedua. Nah, kalau untuk Jaya kan saya hanya mengawal sampai level 160-an ya, di bawahnya malah. Jadi untuk ke sini bonus lah buat teman. Nanti kedepannya bisa ke level 242 lagi tuh ya, si Jaya ini. Prim, Prim ya. Kita cek, saya cuma ngecek doang. GRPM juga turun ya, cuma tidak terlalu signifikan penurunan. Oke, teman-teman mungkin kita akan ngebahas emiten bukan yang top losser ataupun top gainer, tapi kita bahas sesuai dengan yang ada di kolom komentar ya. Ini kebetulan HMSP baru dibahas kembali. Setelah dia mencapai targetnya, HMSP sudah mencapai target, sama tanda kenaikan pun di break, akhirnya dia sampai target. Tercapai, kalau target tercapai. Kalau ini belum selesai. Ini tahap pertama, target pertama satu kali sudah mulai dilalui, artinya dia sudah tercapai ya. Yang target pertama sudah tercapai, dia lagi bikin penurunan dulu. Nah, dia penurunannya kan kalau dia masih bertahan di candle panjang ini ya sebagai tiangnya, kalau menjadi pasaknya teman-teman ya, tidak jebol, maka dia akan solusi baik-baik aja bisa up kembali. Tetapi kalau dia terpaksa untuk menutup PRDU di angka 845, sebenarnya bagus. Bagusnya kenapa? Dia akan bikin support ya. Sebenarnya kan supportnya di sini di angka 775. Ini kan bukan support nih. Yang ini 7 supportnya. Karena sudah melewati MA 20-nya. Nah juga sama nih.
Bila mana dia jebol lagi ke level 845 itu menjadikan ini support ya. Nanti kalau ke sini, kalau nggak ke sini ya udah, kalau tidak sini nunggu break aja. Nah, karena saya tidak punya tanda kenaikan lagi ya selain di 995 dan sudah tercapai targetnya dengan shadow, maka di level sini itu ada tanda kenaikan lagi si kepala merah. Nah, bila mana si kepala merah tidak bisa dilewati, cenderung dia akan koreksi lagi ya. Karena kan sekarang lagi berkoreksi dulu. Perhatikan koreksiannya MA 10-nya masih berada di dalam candle ya, teman-teman. Lebih baik teman-teman santai aja ya. Kalau teman-teman mau ngambil santai aja dulu. Biarkan kalau si bandar lokalnya sudah mulai ngambil atau pewaris sudah ngambil kembali, teman-teman bisa enter di situ. Karena ini kan sudah dibahas sejak lama. Itu lagi perjalanan ya, si HMSP lagi perjalanan. Nanti kalau sudah mulai break, saya akan kasih lagi target berikutnya. Karena kan berdasarkan harga wajar ini di bawah, harga wajar itu di bawah harga target sekarang ya di sini nih. 980 kan. Harga wajar 600 sama 764. Nanti kalau nanti kuartal 4-nya keluar, saya pikir kita akan mengejar target berikutnya. Nah, ini sudah nge-break teman-teman area 900-nya di sini kan. Area breaknya area sudah di-break, dia koreksi wajar sekali. Makanya kalau dia bikin support itu akan lebih baik lagi. Jadi kita ngitungin bisa dari support lagi gitu ya. Kalau pengutannya nggak usah diragukan, baik bandar lokal ataupun foreign, perhatikan hijaunya lebih bagus daripada merahnya. Memang beberapa hari ini si bandar foreign sama si bandar lokal jualan, tapi tidak terlalu signifikan penjualannya. Jadi masih dalam tahap wajar. Paling ngebuang berapa lah, 5% atau 10% dari pengambilannya gitu, belum terlalu banyak. Kalau teman-teman perhatikan nanti kalau sudah mulai dia break ya, dapat targetnya. Kalau sedangkan ini masih posisinya masih posisi murah. Kebilang murah ya karena ada ke harga tengahnya di angka 3 ribuan. Ini kan di angka 900 belum nyampe 1000 gitu kan. Bahkan kemarin harga murahnya di angka 600, dia sempat ke harga murah banget di angka 498. Ini dia lagi melanjutkan perjalanannya dari bawah. Nah, ini kalau teman-teman pengen yang agak panjang dikit ini bisa level nanti berikutnya ya. Di angka 1200, 1700 bahkan ke angka 2000 ini bisa terjadi kembali angka 2000 lagi ya. Karena saya melihat ini si HMSP ini memang kondisinya sudah di bawah, teman. Ini paling bawah selama 10 tahunan ini ya. Ini 10 tahunan nih. Ya, saya tidak melihat dari semuanya maksimal, tapi 10 tahunan itu sudah pernah di bawah banget, artinya pernah menyentuh harga murah banget. Nah, sekarang masih dia akan bertanding ya, bertengger di antara harga murah sampai ke harga tengah. Nah, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan nanti ke level 1200 ataupun antara tengah dan tengah. Ini kan tengah. Nah, tengahnya lagi kan seperempatnya berarti ya. Di angka 2000-an. Saya pikir target ke 2000 bisa tercapai. Oke, si HMSP kalau terjadi koreksi akan lebih baik. Ingat ya, kalau terjadi koreksi akan lebih baik ya. Masih Warren pun sebenarnya masih ada barang model BK kan masih punya barang ya kembali tanggal 26 domestiknya CEU, BQ, AJ itu kan broker bagus semua bahkan yang ngebuang pun bukan broker retail ya BK teman-teman ini domestik nih BK yang ngebuang bukan domestik ya. Lanjut KRYA ya kita cek KRYA KRYA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nitip saham KRYA nyangkut di 103 dari Darsono ACP 7022. KRYA nyangkut di 103 ya. 103. Oh. Kalau level sini sih masih level dibilangnya sudah mulai sideways ya. Untuk si KRYA banyak tanda kenaikan berarti lagi posisi turun ya. Ini tanda penurunan sudah mulai di level 1, 2, 3 bahkan keempatnya sudah dilalui. Saya bikin yang baru di sini tanda penurunan. Dia bikin candle bullish. Nah, candle bullish seperti ini biasanya suka ketembus. Tapi kalau dia pas ketembusnya pas banget di angka 80 ya itu masih bagus, masih oke.
Tetapi kalau dia ditembus, waspada, sudah menunggu di angka 73. Biasanya kalau candle bullish pas banget itu nggak jadi masalah. Tapi kalau support biasanya harus meninggalkan satu tick di atasnya, teman-teman. Jadi saya pikir ini supportnya. Jadi kalau dia mau break, kalau ini kan pas banget juga nggak jadi masalah kalau ada gap di sini, gap. Nah, bagi teman yang nyangkut di 103, perhatikan MA 200-nya. Posisinya lagi downtrend. Nah, 103 kan di bawah MA 200, saya pikir bisa kejemput ya. Kalau untuk yang di bawah MA 200 dulu ya, lebih biasanya kalau emiten-emiten yang di bawah MA 200 targetnya jangan tinggi-tinggi. Di bawah MA 200 aja. Nanti bisa ke level 112. Sini kan ada si kepala merah nih, teman-teman ya. Ini target ya. Jadi kalau saya pikir ke situ akan lebih baik lagi. Tapi kalau untuk sekarang, perhatikan untuk arah MA 10-nya. Arah MA 10 masih menunjukkan posisi ke bawah. Kemarin sempat di tengah ya, di antara candle, bahkan sempat di bawah candle ya, tapi belum menuju ke atas, masih menuju ke depan. Jadi 103 dan 94-nya ada tanda kenaikan. Ini area break nih. Bila mana 94-nya di break, 94 di break, saya pikir minimal ke 112 dulu untuk menuntaskan di level sini dulu. Nanti kalau sudah break ke situnya, targetnya di bawah MA 200. Kalau ke 103 apakah bisa kejebut? Bisa, teman-teman ya. Tapi untuk saat ini, karena MA 10 sudah berada di atas, sabar dulu ya. Karena potensi penurunan masih ada ke level 85, di sini ada gap. Dan satu lagi ada si ekor hijau ataupun candle bullish ini. Nah, mungkin teman-teman ya, kalau dia jatuh dari level sini, kalau pas banget 80 masih aman. Yang patut diwaspadain ketika dia sudah jebol bisa ke angka 73. Untuk isian, Banaloka sudah mulai masuk tanggal 26, tapi masih dikuasain sama teman kita di atasnya. Model LS, CP ya sudah mulai masuk, YJ, KI, tapi tidak begitu bagus. Ataupun tidak begitu banyak pengambilannya. Mereka cenderung nyicil dulu ya. Kalau foreign mah cenderung keluar kalau foreign ya. Terus cenderungnya keluar kalau foreign. Karena di sini perhatikan merahnya pekat banget. Sini pekat, di sini juga Banalokanya pekat. Cuman si Banaloka sedeteksi ada yang ngambil. Jadi mungkin nanti kenaikan dengan shadow akan ke level 94 dulu sampai ke level 112 lah, teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai break dan mampu bertahan di level sini, maka dia akan melanjutkan ke tahap berikutnya di bawah MA 200 di angka 151. Karena posisinya lagi downtrend, dia targetnya jangan jauh-jauh. Bahkan harga tertinggi sebelumnya kalau belum bisa dilewati, itulah targetnya. Makanya dengan shadow saya pikir ke 98 ataupun ke 104 masih bisa. Smart money sudah masuk. Jadi tidak semuanya ini retail teman kita ya. Berarti ada smart money-nya ya. Berarti kalau smart money sahabat kita. Jadi masih ada lah smart money yang sudah mulai masuk. Kemarin kalau hari ini kan belum update ya. Oke, untuk si KRYA seperti itu. DPUM. Depum. Depum pencapaian. Sama Depum sudah tercapai ya. Sore BP sudah dibahas ya, tinggal Depumnya ya. Kalau BP sering dibahas di Oke, Depum tanda penurunannya pas banget ya. Nah, saya pindahin ke atas. Ini bagus nih, sini nih support nih. Tapi di sini meninggalkan gap ya, bekas FCA ya. Jadi kalau dia turun ke level sini pun sebenarnya nggak usah masalah. Nggak jadi masalah karena posisinya lagi ada gap. Nah, yang jadi masalah itu ketika jebol area 183 ini udah menjadi support di sini ya. Jangan sampai jebol support. Nah, si Depum ini masih punya gap nih. Si gap-gap itu masih banyak di bawahnya. Dan di atasnya targetnya terpotong dengan suspensi. Nih, di sini 276. Sedangkan target saya itu di angka 328. Ya. Saya pikir di bawahnya ya. Kita cek Depum. Posisinya di mana? Depum. Ya, Depum itu posisinya masih posisi di bawah harga tengah. Masih dari baru berangkat dari harga murah. Jadi potensi kenaikan masih ada. Karena harga tengahnya pun jauh di angka 700 dan ini bukan milik seorang fundamental tapi milik market maker. Kenapa 0.00? Artinya EPS-nya negatif.
Jadi kalau teman-teman mengandalkan yang namanya fundamental, sebenarnya tidak ada, paling berdasarkan rumus PBP teman-teman ya yang bisa dihitung. Nah, berarti kita akan melihat isiannya. Terakhir Banar Poran keluar dari tanggal 23 Februari. Porannya keluar. Nah ya AKTP-nya keluar, tapi CC sudah ngambil ya. Ada 66.000 lot. CC juga punya kekuatan. Perhatikan untuk Banaloka sudah ngambil sejak tanggal 25 Februari. Nah, Banaloka siapa yang nerima? Ada YP, ada SQ sama MG, CP, ATYB nih sudah mulai bagus juga. Jadi si Bandar Lokalnya sudah Bandar Lokal Depum ya sudah mulai masuk nih MG, CP, AT. Jadi secara MA bagus, tinggal ini kan kena suspensi. Jadi kalau dia naikin terburu-buru akan kena suspensi lagi, makanya dia harus naik, turun lagi, itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau si Depumnya dipaksakan naik, resikonya karena suspensi kembali atau memang si market maker ingin istirahat di harga suspensi. Bisa jadi seperti itu teman. Makanya si suspensi ini sangat menghalangi pergerakan ya. Terlalu apa ya teman-teman ya. Jadi target-target yang saya inginkan terpotong suspensi teman-teman ya. Tinggal satu langkah lagi atau dua langkah lagi gitu kan. Ini kan kalau begini sudah berhubungannya dengan administrasi ya. Jadi kalau dinaikin suspensi, nggak dinaikin waktunya naik gitu kan. Jadi secara EMA masih bagus ya. Secara EMA masih bagus, cuman dia meninggalkan jejak penurunan aja berupa gap ya. Nanti suatu saat gap itu akan tertutup kok. Makanya dia harus naiknya pelan-pelan, naik, turun lagi, mungkin itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau dipaksakan untuk naik, ya khawatirnya karena suspensi aja. Target nanti 358 ya, dengan support di angka 184. Soalnya ini posisinya masih posisi sedikit dari harga murahnya itu masih tidak terlalu jauh ya, dibandingkan dengan target nanti harga tengah di angka 700-an. Oke, sementara gitu dulu ya, Depum, Bandar Lokal sudah mulai masuk, Foreign memang keluar tapi broker CC yang ngumpulin. Waspada area gapnya di angka 224 sama di angka 204. Ini supportnya di angka 186. Untuk Depum seperti itu. Maksi. Bahas Maksi mau ke 50 gak nih? Maksi itu memang emiten 50-an ya. Maksi itu emiten 50-an. Jadi sangat wajar sekali kalau dia ke 50. Gak usah dipikirin kalau dia ke 50 selama LK-nya masih keluar, tokohnya tidak bermasalah, dan kalau punya hutang bayar. Itu masih posisi aman. Nah si Maksi ini saya punya target di harga tinggi. Karena emiten ini emiten yang dilongsorkan, dijatuhkan. Kemana target Maksi? Ke 91. Cuman udah beberapa bulan, bukan bulan lagi teman-teman, tahun 2023 ya. Dia tidak mampu melewati harga di tengahnya di angka 70, hanya sampai ke angka 60, cuma beda 10 poin. Nah standarnya itu nanti di angka 60. Bila mana 60 sudah mulai di break, yang kedua kalinya kan satu kali di sini kan 70. Saya pikir kenaikan ke harga lebih tinggi akan terjadi lagi, yaitu di harga ketika dia listing. Kalau ditanya apakah emiten ini akan ke 50, memang emiten 50-an teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman berharap lebih gitu kan. Karena emiten 50, cuman dia punya kemenangan itu belum kembali lagi ke harga IPO-nya. Sedangkan emiten-emiten yang listingnya di downtrend kan, jadi ketika listing langsung turun. Nah, itu potensi kenaikan ke harga listingnya ada, cuman ya waktunya saya tidak tahu, ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun ya. Kemarin baru emiten apa tuh yang sampai dari tahun 2023 sama tuh. Dia juga sudah nyampe ke harga listingnya, bahkan dilebihkan dikit. Tahun 2024 banyak emiten-emiten yang ketika dia di listingkan langsung diterjunkan. Nah, itu saya bilangnya emiten yang didowntrendkan murni gitu. Kalau pas dia listing langsung didowntrendkan. Tapi ada emiten-emiten yang didowntrendkan itu yang semi ya, model dia sudah up 30%, 20%, 30%. Yang penting dia tidak 100%. Jadi di bawah 100%,
80, 90 masih oke lah. Nah, itu targetnya bisa ke harga listingnya kembali atau di harga IPO ya, harga IPO-nya berapa. Nah, biasanya dia nembus ke harga IPO lagi. Kebanyakan kalau ke harga IPO-nya kejemput. Jadi ada dua tipe untuk emiten yang didowntrendkan. Satu emiten yang didowntrendkan murni, ya belum pada kenaikan tiba-tiba turun. Yang kedua semi. Semi artinya pernah di-up dulu, tapi tidak lebih daripada 100%. Ingat ya, tidak lebih daripada 100%. Minimal 80 atau maksimal 80, 90 ya. Atau di bawah itu akan lebih baik lagi. Jadi ini si Maxi ini punya kesempatan ke harga listing. Cuma untuk waktu saya tidak tahu ya, karena yang mengaturnya bukan saya. Kalau untuk 19 sebenarnya tinggal beberapa kali tarikan juga bisa, cuman ini lagi dipermainkan dulu. LK-nya itu kalau nggak salah bagus deh. LK-nya tidak begitu mengkhawatirkan ya. Masih oke lah LK-nya. Nah, untuk pungutan Banda Loka sudah mulai ngambil dari tanggal 13 Februari. 13 Februari Banda Loka tuh. Ada si MG sudah mulai masuk, AI sudah mulai masuk ya. JB pun sudah mulai masuk. Kalau Foren dia cenderung istirahat, tanggal 18 istirahat, tapi dia sudah nyimpen barang tanggal 9 Februari. Nah, di sini sudah simpan barang sama si Foren, tapi nggak tahu nih Foren berapa nih. Ambil. Tidak terlalu banyak, cuma 44. Cuma ini saya nggak suka dengan si kakak kalau di Foren ya. Kurang greget aja kalau si kakak teman-teman ya. Agresifnya kurang. Mendingan Cece atau nggak AK lah teman-teman ya. Oke, jadi si Maxi ini kalau ditanya apakah akan ke 50, memang emiten 50-an. Jadi harusnya teman sudah tahu. Jadi kita lihat sejarahnya dulu, bahkan dia pernah ke harga di bawah 50, ya, pernah kena suspensi. Jadi kalau dia ke 50 harusnya teman sudah menyadarkan diri bahwa emiten 50-an. Nah, kalau teman-teman mau bersyukur targetnya jangan ke atas dulu, ke 60 silahkan, kalau enggak ke angka 58 juga itu masih posisi bagus. Sekitar 16% angka 58. Nah, soalnya kan kalau di bawah 100 persenannya satu tiknya sekitar 2% lah gitu ya. Bisa 1,5%. Jadi untuk si Maxi, Banda Lokal sudah mulai ada di dalam, harganya betul 50-an tapi masih ditransaksikan. Foreign sudah masuk tapi beberapa hari dia keluar. Nah, yang paling bagus itu Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Artinya, tiga kekuatan sudah bergabung, tinggal foreign-nya. Kalau foreign kan, foreign di Maxi ini ya. Cenderung dia, makanya si kakak saya suka begini teman-teman ya. Tidak agresif si kakak itu ya. Beda halnya kalau CC yang memimpin atau enggak AG. Oke lah kalau AG yang memimpin, teman-teman itu cenderung bagus. Ini Smart Money sudah berkumpul dengan baik, Banda Lokal sudah mulai ada, Foreign pun ada. Secara syarat harusnya bisa di-up. Karena saya melihat MA200 masih menghadap ke depan, masih menghadap ke depan. Ya belum ke bawah. Kalau bawah kan downtrend, ya walaupun di angka 53 tetap aja downtrend. Ini termasuk downtrend karena kenapa? MA200 berada di atas. Ya, jadi si Maxi punya kesempatan ke harga listingnya. Cuman kalau teman-teman bersyukur silakan di angka 56 sampai 60 itu targetnya. Nah di level 56 aja sudah 5 kali ditembus tapi tidak mampu untuk bertahan di atas 56. Ya, kalau dia mampu bertahan di atas 56 saya pikir kenaikan akan berlanjut. Terlebih lagi nanti kalau arah MA200 sudah menghadap ke atas. Nah, tiga kekuatan sudah mulai berkumpul, tinggal kapan waktunya yang biarkan mereka yang mengatur teman-teman, jangan mengatur bandar, jangan mengatur market maker teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu arahnya mau kemana dan kita akan memberikan planning itu sebagaimana. Ketika turun ke 50 memang emiten ini 50-an tapi dia masih punya peluang ke harga 91 di harga dia diturunkan teman-teman ya. Maxi itu ya punya emiten bukan fundamental, 256 bukan produk fundamental. Nah, kalau dari keuntungan kemarin dari rugi ya ke untung 518 juta. Cuman pendapatannya kurang maksimal. Makanya 2003, 2004, 2005 bisa dihitung harga wajar gitu ya. Cuman saya belum aja. Nah, penurunannya lumayan 32, 35 bagus, 27, 39 bagus. Cuman ini kualitasnya kurang baik. EPS-nya ada masih ada. EPS-nya masih ada tuh, masih ada nilainya, cuman dia masih minus. Jadi kalau minus kan tidak punya harga wajar. Ini harga wajar sementara nih, tuh minus kuartal 2 sama 54. Itu berdasarkan harga wajar, tapi kalau teman perhatikan di sini ini bukan milik harga wajar gitu.
Ini milik seorang market maker. Jadi terserah market maker mau kemanain, makanya isiannya aja. Isian lagi bagus dan Smart Money Bus sudah berkumpul. 3 aspek sudah mulai istilahnya terkumpul, ya tinggal tunggu waktu aja, teman-teman. Target terdekat 56 sampai 60. Nanti kalau teman-teman bersabar dikit, 91 ada targetnya. Coba untuk 91 teman-teman patut yang namanya sabar. Ya, sabar teman-teman. Apalagi emiten gocapan itu ini cuma satu, sabar. Udah. Kalau teman tidak berlaku sabar, jangan beli emiten gocapan. Jangan, hindari emiten gocapan. Udah, LQ45 aja. LQ45 cari koreksian, cari yang di bawah, teman-teman. Udah, masuk santai teman-teman ya. Jangan all in, ketika turun tambah muatan. Jangan average tambah muatan aja. Tambah muatan dikit-dikit turun. Tapi jangan turun 1% tambah muatan, teman-teman ya, itu mah sama aja beli hari ini. Beli hari ini juga gitu kalau 1% gitu kan. Udah 5%, oh 10%, 15% turun, oke tambah muatan dikit-dikit aja. Sambil nyicil. Tapi kalau sudah harga pas, sudah mulai jauh, udah biarin. Ya, sampai teman-teman menemukan target yang di targetnya, tinggal syukur sama sabar. Apa itu? Kalau teman-teman bersyukur mendapatkan gain berapapun, bersyukur. Kalau ingin bersabar, ya tunggu sampai ke target yang teman-teman inginkan ya. Jangan sampai teman-teman itu di bursa masuk nggak tahu keluar kapan, nggak tahu masuk sampai kapan teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu, teman-teman nggak punya arah. Makanya planning itu penting ya. Planning itu penting. Perencanaan itu penting. Kamu rencana cut loss, mau rencana dibiarkan, mau rencana average, mau tambah muatan. Itu rencana, bagian daripada rencana. Teman-teman jangan mengabaikan itu ya. Untuk terus lihat sejarahnya emiten ini, emiten apa gitu teman-teman ya. Punya harga ke angka 50, apakah karena FCA atau dan lain sebagainya. Oke, dari saya cukup itu dulu. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang. Sekian, terima kasih. Ciao.